Selamat pagi pemirsa. Dalam masyarakat Indonesia sangat prihatin melihat perilaku sebagian pelajar. Dalam tempo sekitar 1 pekan, ada 2 peristiwa yang memilukan yang dilakukan oleh sebagian kalangan siswa. Yang pertama, seorang santri di bawah umur disangkakan sebagai pelaku pembakaran asrama putra di sebuah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada 31 Oktober 2025. Lalu pada 7 November, seorang pelajar diduga menjadi pelaku peledakan di SMA Negeri 72 yang berlokasi di Kompleks TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 10 November 2025, dengan tema Jadikan Sekolah Tempat Aman bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kita bertanya-tanya terkait dengan apakah memang 2 peristiwa yang terjadi, tadi disebutkan di dalam editorial itu, memang menggambarkan keseluruhan kondisi sekolah, atau itu memang ya hanya 2 kasus yang bisa terlokalisir. Kenapa kemudian itu menjadikan editorial mengatakan jadikan sekolah tempat aman? Karena begini, intensi dari 2 peristiwa yang sangat berdekatan itu sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan. Jadi meskipun 2 dari tentu saja 2 dari jumlah ratusan ribu sekolah, itu tentu adalah 0,00 sekian. Tetapi kita tidak bisa melihat dari sisi itu saja. Dari sisi jumlah? Dari sisi angka, dari sisi persentase. Tetapi dari sisi tekanan yang terjadi kenapa, lalu kemudian kesamaan model-model, lalu motifnya yang diduga terutama di 72 kan masih dilihat ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah karena korban perundungan, atau kemungkinan yang kedua adalah pengaruh dari media sosial, ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang terjadi di media sosial karena terpapar oleh pengaruh-pengaruh di media sosial. Nah, 2 peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa alarm harus sangat dibunyikan dengan bunyi yang sekeras-kerasnya, karena tidak bisa ditoleransi lagi, karena proses ini berlangsung secara mungkin kita tidak bisa bilang masif tapi tendensi untuk meningkat itu terjadi, sudah tampak, sudah kelihatan. Mulai munculnya penyakit mental dan seterusnya akibat pengaruh dari media sosial. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang cukup dengan tindakan-tindakan reaktif menurut sebagian orang. Tadi di dalam headline dikatakan ada pembatasan game online atau ada hal-hal yang lain. Karena kan kelihatannya masalahnya lebih besar dari itu. Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 10 November 2025. Jadikan sekolah tempat aman. Jadikan sekolah tempat aman. Masyarakat Indonesia sangat prihatin melihat perilaku sebagian pelajar kita. Dalam tempo sekitar 1 pekan, terjadi 2 peristiwa yang memilukan dilakukan oleh kalangan siswa. Pertama, seorang santri di bawah umur disangkakan sebagai pelaku pembakaran asrama putra di sebuah pondok pesantren Ponpes yang berada di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada 31 Oktober 2025. Lalu pada 7 November, seorang pelajar diduga menjadi pelaku peledakan di SMA Negeri 72 yang berlokasi di Kompleks TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Siswa dan santri di Jakarta dan Aceh tersebut mungkin tidak saling kenal. Akan tetapi, mereka sama-sama nekat melakukan tindak kekerasan. Bila santri di Aceh menggunakan korek api, siswa di SMA N72 diduga menggunakan bahan peledak rakitan.
Pesan yang perlu diambil dari kedua peristiwa itu bukan terletak pada peralatan yang digunakan ataupun persiapan mereka. Yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana anak muda penerus bangsa tersebut terlibat dalam aksi kekerasan. Untuk kasus santri di Aceh, aparat kepolisian sudah mengungkapkan motif di balik kejadian itu karena kekesalan pelaku yang karena kerap menjadi korban perundungan di Ponpes. Adapun tragedi di SMA N72, polisi masih menunggu pemulihan terduga pelaku untuk mengetahui motif tindakannya. Sejumlah rekannya mengungkapkan pelaku sebenarnya juga korban aksi perundungan. Sedangkan pihak lain menduga perilaku kekerasan pelaku terkait dengan konten di media sosial atau medsos. Apapun motifnya, kejadian ini seyogianya menjadi alarm pengingat bagi semua pihak, baik untuk pemerintah, guru, orang tua hingga lingkungan. Pengingat bahwa telah terjadi pergeseran relasi antara anak dan orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Anak-anak seakan memandang kemarahan dengan agresi selama ini bisa disalurkan sesuai kemauan mereka sendiri. Mereka yang sudah memendam dendam atas aksi perundungan yang mereka alami dan tidak bisa meraih keadilan melalui jalur orang tua dan guru, akhirnya merasa aksi vigilante atau main hakim sendiri menjadi solusi. Kondisi itu diperburuk dengan paparan konten media sosial maupun game online yang marak menawarkan kekerasan sebagai jalan menuju keadilan atau kemenangan. Mereka yang minim literasi digital belum bisa memilah manfaat maupun mudarat dari medsos maupun game online tersebut. Mereka juga belum bisa membedakan konten yang positif maupun negatif. Sepanjang konten atau game yang ada dan bisa diakses, itu berarti dianggap bisa menjadi pembenaran atas pembalasan rasa sakit hati. Pemerintah, orang tua, guru, dan sekolah sudah harus meningkatkan atensi terhadap perubahan perilaku anak. Orang tua mestinya melihat dan mendengarkan keluh kesah anak. Jangan sampai anak merasa dibiarkan sendirian. Orang tua juga perlu meningkatkan pemantauan aktivitas anak di dunia maya. Jangan sampai demi prinsip memberi kebebasan, anak justru menjadi korban serangan mental. Penggunaan gawai bukanlah sesuatu yang pantang, tetapi haruslah terukur. Banyak manfaat lain dari gawai ketimbang game online dan menghabiskan waktu untuk bermedsos. Sistem pemantauan di sekolah yang masih lemah juga kerap membuat anak rentan menjadi korban perundungan atau mengalami tekanan sosial yang tidak tertangani. Guru haruslah menjadi sosok yang digugu, dipercaya, dan ditiru, sehingga siswa bisa dengan tanpa ragu bercerita atau mencurahkan isi hati ke guru. Harapannya, guru dapat mendeteksi dan mencegah perilaku siswa mengarah ke kekerasan. Sekolah jangan ragu dan tebang pilih dalam menerapkan aturan tegas demi meminimkan aksi perundungan. Jangan sampai aksi perundungan hanya diselesaikan dengan mempertemukan pelaku dengan korban untuk bersalaman bak peresmian gudang atau kantor baru. Setelah itu, pelaku dan korban disuruh kembali berkegiatan belajar dan mengajar seperti biasa. Padahal, manusia bukan mudah memaafkan, tetapi susah melupakan. Kita apresiasi upaya Kemendikdasmen untuk mengembangkan guru wali di luar guru bimbingan dan konseling BK sebagai pendamping seluruh murid. Upaya seperti itu bisa mencegah serangan mental yang sudah sangat berbahaya bagi para pelajar kita. Pemerintah sudah waktunya menerapkan aturan yang mengukur penggunaan gawai dan meningkatkan kegiatan yang positif bagi siswa. Selain itu, jajaran kementerian terkait perlu mengevaluasi game-game online yang banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Ciptakan juga sistem pembelajaran yang mengarahkan saling menghargai sesama siswa. Tidak ada siswa yang superior atau inferior. Jangan sampai ada siswa yang merasa memiliki kasta lebih tinggi yang bisa menjajah pelajar lainnya. Semua itu tentunya diharapkan mampu mengembalikan satuan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Sehingga sekolah akan melahirkan kalangan terpelajar, bukan orang yang penuh amarah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV ya Mas Kohar ya. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Bu Indra, ini bisa tidak kita menjadikan sekolah tempat aman? Silakan Bu. Ya, ini persoalan yang sudah sebetulnya lama Bung Leo. Anak-anak yang dibully itu, yang mendapatkan perundungan sudah berkali-kali terjadi dan banyak kan kasus bunuh diri yang terjadi. Kemudian kita lihat juga anak-anak yang tawuran gitu. Itu berpuluh tahun tidak terselesaikan. Nah, sekarang ditambah dengan medsos yang menampilkan kejahatan begitu, hal-hal yang mendirikan bulu Roma. Nah, si anak yang sedang berkembang ini terpengaruh. Dia kemana saya akan mencari perlindungan? Jangankan anak-anak, orang dewasa aja banyak yang Indra, solusi yang paling dekat Bu itu harus dilakukan oleh siapa Bu? Singkat saja Bu. Oleh orang tua dan guru juga masyarakat di sekitar juga bersama-sama ya. Anak ini perlu perlindungan itu, Bung Leo. Yakinkan bahwa mereka bisa aman bersama orang tuanya atau gurunya. Jadi dia tidak ingin mengeluarkan emosinya begitu. Ya. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Kalau kita lihat Mas Kohar, yang dikatakan Bu Indra ini dugaannya adalah memang korban bullying. Tapi pertanyaannya adalah, kalau ini diselesaikan dengan misalnya membatasi permainan online, tadi ada di dalam headline, lalu apa yang kira-kira benar-benar bisa menekan tendensi kekerasan oleh anak-anak ini? Di banyak negara-negara maju, pembatasan online untuk anak-anak itu dilakukan. Pembatasan game online dan untuk hal-hal yang banyak mudaratnya. Jadi ada prinsip-prinsip besar yang kalau di dalam ajaran di agama itu ada mengatakan bahwa menolak mudarat itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Betul ada manfaatnya, kalau manfaatnya kecil, mudaratnya besar, harus ditolak dulu. Nah, harus diupayakan bagaimana hal-hal yang berimplikasi, yang residunya itu bisa menjadi besar dan bisa mengakibatkan pelajar itu mengalami bahkan ada yang sampai keruntuhan mental dari meniru, misalnya meniru yang ada di game online, meniru tokoh-tokoh idola mereka, dari budaya pop yang kita saksikan kan banyak artis-artis muda di Korea yang kemudian bunuh diri mengakhiri hidup karena ada tekanan mental dan seterusnya. Itu semua bisa menyebabkan kemudaratan yang jauh lebih besar apabila tidak dicegah. Ini tugas sekolah atau orang tua? Secara bersama-sama harus dilakukan. Makanya kan di editorial juga kita katakan kita mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekarang mengembangkan guru wali. Guru wali itu adalah guru kebekaan, guru bidang bimbingan dan konseling yang memang bukan BK, ya guru, semua guru harus mampu berfungsi sebagai bimbingan dan konseling. Dia harus mampu memberikan bimbingan kepada sejumlah murid, maka dia mengampu beberapa murid. Nah, di dalam pengampuan itu, proses pengampuan itu guru harus mendengarkan, harus memberikan nasihat, solusi, dan seterusnya. Tapi kan jumlah murid jauh lebih banyak daripada guru. Makanya satu guru wali dia akan memegang beberapa murid. Dan itu ada proses-proses pelatihan yang tidak membebani guru karena itu juga dianggap sebagai bagian dari jam mengajar. Jadi jam mengajar tetap, tetapi termasuk item dari jam mengajar itu adalah yang menjadi guru wali itu. Tapi kan masalahnya kita masih tetap belum tahu, Mas Kohar, kalau memang di SMA 72 ini pelaku itu terpengaruh katanya oleh medsos atau oleh mungkin game, dia melakukannya di mana? Apakah di sekolah, apakah di perjalanan, di tempat-tempat lain, atau jangan-jangan di rumah? Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita. Mas Kohar, memang dalam kasus SMA 72 masih diselidiki ya, apa penyebabnya, bagaimana, kenapa. Tapi bagaimana kita bisa belajar maksimal dari peristiwa itu supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi? Prinsipnya adalah bahwa ruang-ruang ekosistem yang memungkinkan bagi seorang murid untuk menjadi nyaman, itu harus diciptakan. Berarti siapa? Ya guru, ya sekolah, ya orang tua. Orang tua nggak bisa mengatakan bahwa karena saya sudah menyerahkan kepada sekolah maka semuanya adalah tanggung jawab sekolah. Tidak bisa seperti itu. Karena waktu yang dihabiskan itu sebetulnya lebih banyak di luar sekolah daripada di sekolah. Tetapi sekolah juga harus terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan sehingga yang disebut sebagai belajar aman dan nyaman itu bisa tercipta. Guru harus kreatif, sekolah, lingkungan sekolah harus dibuat senyaman mungkin, sehingga murid datang itu tidak dengan tekanan. Mereka datang ke sekolah itu dengan kegembiraan, dengan keriangan untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan jejaring. Karena itu tadi kan misalnya sekarang pramuka digiatkan lagi, diwajibkan lagi. Karena memang ada prinsip-prinsip dasar yang memang harus diambil dari hal-hal baik ya yang dulu pernah ada yang kemudian ditinggalkan, sempat dihilangkan itu harus dikembalikan lagi. Lalu juga pembatasan-batasan. Ada prinsip yang menurut Mendikbud Abdul Mukti itu bagus, yaitu menciptakan kesalehan digital. Kesalehan digital itu adalah bagaimana kita memegang gawai, membuka game serba digital itu untuk menjadi orang-orang yang lebih bermartabat. Gitu. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang kemudian lembek, lemah, gampang marah, sedikit saja tersinggung, gampang tersinggung. Atau kemudian ada diperbudak cinta, itu istilahnya bucin ya. Sampai terjadi hal-hal seperti itu. Love scamming tuh ada juga. Iya. Nah itu semua harus dilakukan dengan pendekatan yang terus-menerus, dengan proses-proses yang dilalui dengan kesabaran, tetapi juga harus ada tindakan. Sekecil apapun tindakan itu penting, supaya apa? Ini menghindari supaya tidak terjadi secara masif, yang makin luas, yang nanti kita akan menghadapi generasi yang dengan mental-mental yang bukan mental-mental baja, mental-mental yang lembek, maka kita ya akan menjadi soft state lagi. Istilah Gunnar Myrdal itu kita disebut sebagai soft state kalau seperti itu nantinya. Negara yang lembek, bangsa yang lembek. Bagaimana ini kemudian benar-benar diseriusi, Mas Kohar? Karena katanya kan kita bangsa yang mudah lupa, nanti ada peristiwa lain yang lebih besar, lupa lagi nih. Betul, konsistensi itu menjadi kunci, dan karena itu ini lintas kementerian, lintas lembaga, jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab di dunia Dikdasmen, tetapi di situ juga ada Komdigi, yang dia juga harus melihat potensi-potensi, bagaimana sejauh apa, lalu kemudian ada tadi disebutkan kan, bahkan Presiden pun sempat ingin mengevaluasi sejumlah hal, dan tentu itu adalah bagus, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah orang tua harus hadir, menjadi teman dialog, menjadi teman yang bisa mengembangkan anak itu menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang marah, tidak lembek, tetapi menjadi pribadi yang sangat kuat. Gitu. Insentif untuk orang tua apa ya Mas? Karena kan banyak orang tua yang mengatakan, saya sudah bayar kok sekolah itu, tugas guru lah. Pendidikan itu bukan melulu soal perdagangan. Dan pendidikan itu bukan melulu soal uang. Karena memang pendidikan, kalau katakanlah misalnya di swasta karena sudah bayar, bukan seperti itu relasinya. Relasi pendidikan itu adalah relasi ya antara murid dan guru dan orang tua yang mereka harus bekerja sama untuk menciptakan manusia-manusia unggul, menciptakan manusia yang punya martabat, manusia yang punya etika begitu ya, dengan kedalaman-kedalaman etik, kedalaman-kedalaman akademik, kedalaman-kedalaman nilai, bahkan literasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bukan kerapuhan-kerapuhan yang terus menerpa mereka sehingga menjadi pribadi yang lembek. Kita harap bukan hanya sekolah, tapi tentunya keluarga akan menjadi tempat aman bagi anak-anak kita. Mas Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, kita harus juga menciptakan sistem pembelajaran yang mengarahkan untuk saling menghargai sesama siswa. Tidak ada siswa yang superior, juga tidak ada yang inferior. Jangan sampai ada siswa yang merasa punya kasta lebih tinggi yang bisa menjajah pelajar lain. Semua itu tentunya diharapkan mampu mengembalikan satuan pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman sehingga sekolah
akan melahirkan kalangan terpelajar, bukan orang yang penuh amarah. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.